Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifhan Hais dari Prodi Al-Quran dan Tafsir. Dalam sesi kali ini saya akan menguraikan materi presentasi, yaitu berupa kajian teks kitab tafsir surat Al-Muluk ayat 6 yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita menguraikan isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Muluk, alangkah baiknya kita mengetahui sekelumit tentang kitab dan pengarangnya. Baik, nama kitab tafsir Ibnu Katsir sendiri mempunyai judul asli, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang mana kitab ini dikarang oleh salah satu ulama klasik, yaitu yang dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Nama lengkap Ibnu Katsir sendiri adalah Imaduddin Abu Fida Ismail bin Amr bin Katsir bin Zara al-Bushra ad-Damaski. Beliau dilahirkan di desa Mijdal dalam wilayah Bushra atau Bashrah, ya, pada tahun 700 Hijriah atau 1301 Masehi. Oleh karena itu beliau itu mendapat julukan Al-Bushrawi, yaitu orang Bashrah. Ayah beliau sendiri itu merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya, dan beliau wafat pada tanggal 27 Sya'ban 774 Hijriah bertepatan pada bulan Februari 1373 Masehi pada hari Kamis. Baik, mungkin itu sekelumit mengenai profil pengarang. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Muluk ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala wa a'tadna. Huruf di sini beliau yang Imam Ibnu Katsir menjelaskan a'tadna, yang artinya kami sediakan. Lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir, yang artinya bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kalian kembali. Di sini
penjelasan Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini yaitu bi'sal malu wal munqalab, yaitu yakni jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa. Qala Ibnu Jarir yakni siyah. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan. Di sini beliau Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Ibnu Jarir yang memaknai sebagai suara jeritan. Suara yang dimaksud suara neraka yaitu ialah suara jeritan. Wahia tafur. Qala Thawri taghli bihim kama yaghli habbil qalilu fil ma'il kathir. Dan di sini juga Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam As-Sauri yang mengatakan bahwa neraka itu mendidih, membakar mereka, sebagaimana penggambarannya, analoginya itu sedikit biji-biji yang digodok di dalam air yang sangat banyak. Wa qawluhu takadu tamayyazu minal ghaiz. Allah Ta'ala berfirman, hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ay yakadu yanfasilu ba'duha min ba'din min syiddati ghaidiha alaihim wa hanaqiha bihim. Yakni hampir neraka itu sebagian darinya terpisah dengan sebagian yang lain. Karena apa? Karena kemarahan dan dendamnya yang sangat terhadap orang-orang kafir tersebut. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Yang artinya setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang yang memberi peringatan? Lantas mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Yadhkuru ta'ala adluhu fi khalqihi wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi wa irsalir rasuli ilaihi. Di sini Allah menjelaskan tentang keadilan yang diterapkan kepada makhluknya, bahwa Allah itu tidak akan serta-merta mengazab makhluknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan alasan terhadapnya dan telah mengutus seorang rasul kepadanya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yang artinya dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah itu tidak akan langsung mengazab seorang hambanya tanpa Allah itu
mengutus terlebih dahulu seorang rasul pada kaum tersebut. Wa qala ta'ala hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Dan beliau juga menyebutkan dalam firman-Nya yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 71 yang artinya sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakanmu kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Wa hakadha adu ala anfusihim bil malamati wa nadimu haitsu la tanfa'uhumun nadamah faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Demikian pula mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka menyesal atas perbuatannya yang tidak menghiraukan memutuskan himbauan yang telah dari utusan Allah, tidak mengindahkan peringatan yang telah diutus oleh Allah. Wa hakadha adu ala anfusihim bil malamati wa nadimu haitsu la tanfa'uhumun nadamah. Demikian pula mereka menyalahkan diri mereka sendiri dan mereka menyesali atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka terdahulu, dan mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang artinya sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sini merupakan ungkapan sebuah penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Ai law kanat lana uqulun nantafi'u biha aw nasma'u ma anzalahu Allahu minal haqqi lama kunna ala ma kunna alaihi minal kufri billahi wal ihtirari bihi walakin lam yakun lana fahmun na'i bihi ma ja'at bihi rusulu wala kana lana aqlu yurshiduna ila ittiba'ihim, yaitu sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami dengan sebenar-benarnya atau mendengarkan kebenaran yang dituturkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terpedaya oleh kekafiran. Akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa yang disampaikan oleh para rasul, dan tidak pula menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Qala Allah Ta'ala fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengakui dosa mereka, maka binasalah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Syu'bah
an Amri bin Marrah an Amri bin Amrah bin Murrah an Abi Bakhtar at-Ta'i qala akhbarani man sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahlikan nasu hatta yu'diru min anfusihim. Di sini Imam Ibnu Katsir mengutip hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Subah dan Amr ibnu Murrah dari Abdul Bahturi at-Ta'i yang mengatakan bahwa telah menceritakanku kepada seorang yang telah mendengarkan hadis berikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia itu tidak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Wa fi haditsin akhar la yadkhulu ahadun nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nar awla bihi minal jannah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tidaklah seorang masuk neraka melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih layak baginya daripada surga. Sekian dari penjabaran saya. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa jadi poin-poin penting yang terdapat pada surah Al-Mulk ayat 6 sampai 11 itu merupakan yang pertama, Allah itu mendeskripsikan pedihnya siksa api neraka yang diperuntukkan oleh orang-orang kafir yang mengingkari eksistensi Tuhan dan menolak untuk menjalankan syariatnya yang dibawa oleh para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka sebagai jelek-jeleknya tempat kembali bagi manusia. Maksudnya bagi manusia yang kufur terhadap Allah. Tatkala mereka memasuki negeri akhirat, neraka akan menyambut para calon penghuninya dengan suara seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa suara jeritan api neraka yang menggelegar seperti erangan keledai yang begitu memikat telinga. Hampir saja neraka tersebut terbelah disebabkan atas sangat marahnya kepada orang-orang kafir yang hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Seperti halnya dalam ayat lain yang menggambarkan pedihnya siksa neraka, tipikal ayat ini selalu bersifat fenomenal dan dahsyat. Hal ini seakan ingin menunjukkan betapa hinanya pengingkaran terhadap Tuhan dan syariatnya yang dibawa oleh para rasul selama hidup di dunia. Dan juga pada ayat ini dijelaskan penyesalan kaum kafir karena mereka tidak mau menggunakan akal dan telinga mereka untuk mencerna kebenaran yang dibawa oleh para rasul, sehingga harus menanggung konsekuensinya di akhirat. Namun tentunya penyesalan itu adalah sia-sia. Mereka akan tetap terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.